Tablet 2 jutaan ini guys punya konektivitas 4G, nggak cuma WiFi doang. Layarnya luas 12 inci 2K guys. Punya baterai yang badak banget 8000 mAh dan punya fitur Kids Learning Center. Yap, ini dia Infinix Xpad 20 Pro yang bakal kita unboxing dan juga kita hands on guys. Sebenarnya tablet ini guys sudah launching tepat di tanggal 9 Oktober 2025 yang lalu. Belum lama-lama banget. Dan tampilan boxnya kurang lebih seperti ini ya. Ada logo Infinix, kemudian PUBG Mobile di sebelah sini. Kemudian ini konektivitas 4G. Jadi ini nggak cuman pakai WiFi doang, tapi bisa pakai SIM card untuk tabletnya. Kemudian di sini ada Xpad AI juga, karena nih tablet dipenuhi dengan beberapa fitur AI yang menurut gua cukup oke dan membantu kita, gitu bro. RAM-nya sendiri 8GB, internal storage-nya 256, tapi RAM-nya ini bisa di-extend 8+8, totalnya adalah 16GB. Nah, kalau kita balik box-nya, di sini ada beberapa spesifikasi yang dimilikin sama si tablet ini guys. Nanti bakal kita spill dan kita bahas juga di sesi hands-on-nya. Sementara untuk varian warna, ini yang kita pegang sekarang warnanya adalah titanium grey. Adapun varian warna satu lagi, itu namanya Mist Blue. Tinggal kalian pilih aja sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Nah, sebenarnya di dalam paket penjualannya guys, dia tuh nggak disertakan keyboard dan juga stylus. Tapi kalian tuh bisa beli secara terpisah. Ini stylusnya, X Pencil 20 Infinix punya. Kemudian ini adalah keyboardnya, Xpad 20 Pro Keyboard. Harganya menurut gue nggak terlalu mahal-mahal banget, standar aja. Ini untuk keyboardnya di harga 599.000 kalau kalian mau beli juga. Kemudian untuk X Pencil 20-nya ini dibanderol dengan harga 299.000. Nah, ini dia guys. Tuh ya. Ada layer pertama seperti biasa. Ini bakal kita coba cek dulu kira-kira isinya apa aja. Lo akan mendapatkan covernya sebenarnya. Tuh kan. Secara gratis dan juga cuma-cuma di paket pembeliannya guys. Ini covernya. Tuh. Bentuknya sih hardcase ya. Tuh. Tapi di sebelah sini dia ada penutupnya juga. Leather yang mana gunanya nih buat jadi penyangga kalau misalkan lo mau nonton. Gitu bro ya. Oke lanjut. Kemudian di bagian sini ada unit dari tabletnya. Ataupun padnya, gue bakal singkirin dulu ke sebelah sini. Terus kita cek di dalam ini ada apa aja. Oke, kalian akan mendapatkan starter pack gratis dari Smartfren ya. Nih starter packnya kalau lo mau lihat. Ini gratis kuota juga, total 792 GB. Setiap bulan lo dapat 33 GB selama 24 bulan gitu ya. Jadi dibagi-bagi gitu bro. Terus ini lo akan mendapatkan apa dia nih? Oh, manual book, license dari Qualcomm, terus nih buku petunjuk ya, manual book. Terus habis itu lu akan mendapatkan apa lagi dia? Kabel USB Type-C ya untuk charging. Ini guys kabelnya. Ini Type-C punya kabel. Terus habis itu kalian akan mendapatkan kepala charger. Berapa watt dia? Kita cek dulu ya. Intip dulu nih bro. Oh 18 watt. Ah sayang banget ya. 18 watt doang. Mungkin Infinix bisa kasih yang 33 kali gitu ya. Karena baterainya ini 8000 mAh. Well, di dalamnya lagi kalian akan mendapatkan apa dia nih? SIM ejector, tuh ya. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya kalau misalkan kalian ngetakis Xpad ini guys. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Oke, kita buka dulu. Ini pembungkusnya dari si Xpad 20 Pro. Dan inilah varian warna yang mereka sebut sebagai titanium grey. Ini lo lihat ya, desainnya. Kemudian di sini ada tulisan Infinix dan di bagian atas ada modul kamera. Karena ini sesi hands-on guys, jadi gue bakal kasih lihat ke kalian bagian atas, bawah, kanan dan juga kirinya terlebih dahulu bro. Di bagian bawah ya, ada 2 buah speaker. Dan sebenarnya dia tuh punya 4 speaker. Surround Sound DTS. Terus di bagian tengah sini ada port untuk USB Type-C charging. Terus kalau kita geser lagi guys ke bagian sini, nah ini ya, lo lihat tuh. Ini ada tombol power, kemudian ada tombol volume up and down. Terus di sini ada tempat untuk SIM tray yang bakal kita buka guys.
Karena ini tablet ataupun pad ini, dia tuh nggak cuman konektivitas WiFi aja, tapi bisa pakai SIM card 4G. Nih ya, lo lihat ya. Ini dia tuh bisa menampung satu slot SIM card dan satu micro SD. Kalau kalian rasa internal storage-nya ini kurang gitu bro, jadi bisa di-extend. Terus di bagian atas, ini terdapat 2 buah speaker lagi. Seperti yang gue mention ya, dia ini punya 4 speaker gitu. Di bagian samping lagi kosong ya, nggak ada apa-apa. Terus seperti yang gue bilang, selain varian warna titanium grey yang seperti ini guys, kalian juga bisa pilih varian warna Mist Blue. Nah, sebelum kita bahas layarnya yang menurut gue ini cukup oke untuk ukuran tablet 2 jutaan, kita akan ngebahas modul kameranya dulu yang nampak terlihat ada 3 gitu ya. Tapi sebenarnya ini enggak. Kameranya itu cuma satu ya guys. Ini cuma semacam hiasan-hiasan aja lah di sebelah sini. Kemudian ini ada flashnya. Dan inilah letak main kameranya yang punya resolusi 8 megapiksel bro. Dan bisa ngerekam video 1080 30 fps. Standar lah ya namanya tablet, lu nggak mungkin pakai buat foto-foto yang gimana-gimana gitu nggak sih bro? Kayak cuman sekedar ada aja gitu biasanya. Sip, sekarang gue bakal nyalain ya. Ini unit dari device-nya. Kita bakal sedikit ngebahas masalah layar dan juga beberapa spek yang dibawa sama si pad ini bro. Kurang lebih seperti ini guys, tampilan dari layarnya. Yang mana Doski seperti yang gue mention di awal, ini punya bentang layar yang cukup luas untuk ukuran sebuah tablet. Luasnya itu adalah 12 inci. Dia udah 2K guys, resolusinya 1200 x 2000 pixel dengan rasio di angka 5:3 dan PPI density di angka 194 PPI density. Panelnya IPS ya, Doski makanya. Dan refresh rate-nya ini di angka 90 Hz. Kalau misalkan kita mau cek di bagian setting juga bisa nanti. Ada gitu ya. Sip, dari bagian layar kita akan sedikit ngebahas masalah kamera depan. Yang mana kalau misalkan lu pengen melakukan video call, kemudian Zoom meeting, Gmeet, dan segala macem, itu lu bisa pakai kamera depannya nih. Ini resolusinya adalah 5 megapiksel. Nyempil di bagian sini, kelihatan nggak nih? Bentar ya. Nih, kamera selfie-nya di sebelah sini, guys. Dari bagian layar, kita bakal masuk ke bagian setting, guys, untuk gua spill beberapa spesifikasi yang dibawa sama si tablet ini. Kita bakal masuk ke tentang tablet. Nah, di sini ada tuh informasi beberapa spek ya. Nama perangkatnya yang pasti Infinix Xpad 20 Pro. Kemudian ROM-nya seperti yang gue informasikan tadi, 256 GB. Kemudian RAM-nya ini bisa di-extend 8 plus 8 total 16. Ini beberapa spek lain, kamera belakang 8, kamera depan 5 megapiksel, baterainya ini 8000 mAh. Dan Android-nya pakai Android terbaru ya, ini versi Android 15. Chipsetnya dia tuh sebenarnya pakai MediaTek Helio G100 bro. Dengan beberapa spek yang sudah gue sebutkan tadi, kita bakal coba cek untuk ngelihat skor Antutu benchmarknya dan beberapa pengujian lain. Dengan beberapa spek tadi, Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu di angka 571.041 poin. Pun pengujian lain seperti 3D Mark ya, ini gue buka dulu. Nah untuk Wildlife Stress Test, best loop skornya dapat di angka 1369. Lowest loop skornya juga di angka 1363. Gue bakal sedikit coba ya, kalau misalkan mau main game dan segala macam. Kita buka dulu Mobile Legends sebelum kita informasikan beberapa fitur AI yang memang dibawa sama si tablet ini bro. Sip, ini udah masuk ke Mobile Legends guys. Gue bakal kasih lihat dulu settingannya ke kalian. Oke, ini lo bisa set di Ultra untuk kualitas mapnya. Terus standar ini frame rate-nya bisa di Super, resolusinya bisa di HD. Pokoknya ini mentok rata kanannya kayak gini guys. Tuh ya, lu lihat ya. Gue bakal coba spill dikit deh. Nyobain gitu ya, kita nge-brawl. Kira-kira lancar atau enggak. Oke guys, ini kita coba dulu ya. Untuk ngetes kira-kira lancar atau enggak. Walaupun sebenarnya ini nggak bisa dijadiin acuan, tapi seenggaknya gue kasih lihat ke kalian. Hajar dia. Kabur. Aman aja guys. So far sih masih aman-aman aja ya, nggak ada masalah gitu bro.
Udah ya guys, kurang lebih kayak gitulah. Kalau lu nyaman memang main di tablet karena layar yang lebih gede, ya monggo aja guys, silakan. Tapi gue kayaknya agak kurang begitu ya, karena untuk ngambil item tuh harus kayak effort gitu guys. Sip, dan sekarang kita bakal coba cek beberapa fitur lain yang dibawa sama tablet ini guys. Salah satunya yang menurut gue ini cukup oke karena Doski ini punya yang namanya beberapa fitur AI. Kita bisa lihat dari Volax. Ini sebenarnya Doski ini punya fitur yang namanya AI Screen Recognition, kemudian ada AI Summary, ada AI Writing, dan juga AI Art yang bisa kalian pakai. Doski juga punya fitur yang menurut gue ini cukup oke untuk anak-anak. Ada Learning Center-nya juga guys. Tuh, lucu ya. Dia tuh punya yang namanya Learning Center dan juga Parental Control untuk anak-anak. Nah, di sini lu bisa melatih nih anak-anak. Tuh ya. Bisa melatih untuk nyanyi, kemudian skill buat semacam kayak art gitu-gitu, bro. Nah, sebenarnya tablet ini juga bukan hanya cocok untuk anak-anak, tapi juga untuk pengganti kalian untuk bekerja menggunakan laptop juga bisa guys. Karena seperti yang gue bilang tadi, Doski ini dijual terpisah untuk keyboard dan juga stylusnya. Ini keyboard, kita bakal coba pasang tabletnya di sebelah sini ya. Nih, tuh ya, kita pasang. Set. Bro, ada keyboardnya. Terus ini ada stylusnya juga yang bisa kalian pakai. Nah, posisinya kalau pakai keyboard berarti lu begini. Tuh ya, asik ya, buat ngetik-ngetik. Cuman memang sayangnya nggak ada ini apa namanya touchpadnya dia. Jadi kalau mau nunjuk-nunjuk lu bisa pakai ini, pakai si X Pencilnya bro. Kurang lebih seperti itu guys, unboxing dan juga hands-on dari Infinix Xpad 20 Pro ini. Seperti biasa buat lo yang pengen takis, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Dan for your information, untuk Infinix Xpad 20 Pro varian 8/128GB itu dibanderol dengan harga Rp2.799.000. Sedangkan varian tertinggi untuk 8256 itu dibanderol dengan harga Rp2.999.000. Semoga ngebantu, terutama buat lo semua yang lagi nyari tablet untuk pengganti kerja ataupun untuk anak. Kalian bisa banget ngerekomendasiin tablet yang ini nih guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.